Atur puji mring Hyang Maha suci. Wayang orang itu pada wayang orang itu seperti bidak catur, berjalan sesuai dengan porosnya. Adegan pertama kali itu mau perang udah apa-apa, tapi itu tetap runtuting wayang itu di situ, tetap sesuai porosnya. Werkudara ya cacakane ngono. Nah itu saya tidak lari kepada namanya tuntunan, tapi kepada namanya tatanan. Tatanannya itulah yang menjadi tuntunan. Sriwedari ini adalah salah satu kesenian yang namanya wayang wong. Secara panggung komersial dimulai ada di tempat kita ini di Indonesia terutama sebetulnya, karena yang menjadi cikal bakalnya pertunjukan komersial di dunia wayang. Salah satu yang menjadi perhatian kita saat ini adalah keberadaan gedung wayang orang Sriwedari. Posisinya masih beroperasi, masih melakukan pertunjukan setiap malam, tetapi kalau melihat bangunannya cukup memprihatinkan. Ini sangat disayangkan karena wayang orang itu termasuk pusaka, di mana keberadaannya bisa kita harapkan menjadi satu jejak sejarah kebudayaan. Yang jelas saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kerso untuk dalam satu visi menyelamatkan Sriwedari. Desain ini kita lakukan bersama-sama. Dan ini semoga proses ini bisa dilakukan di tempat lain juga. Dan kita ambil Sriwedari karena memang akan didesain bukan hanya di gedung itu sendiri, tapi di kawasan sekitarnya juga. Nah, sehingga nanti kalau forum diskusi nanti sudah menemukan titik temu, kami harapkan sumbang saran dari Bapak Ibu sekalian akan dipakai untuk pemerintah kota untuk membangun gedung wayang orang. Tata ruang panggungnya harus mengacu benar-benar pertunjukan itu secara tradisional masih bisa dilaksanakan. Nomor satu yang saya tembak, harus ada pelakunya yang dilibatkan di dalam diskusi ini, termasuk teman-teman dari pentas. Panggung itu dibikin dari belapak, bisa mentul Pak. Kalau pakai diubin semuanya keras, terlalu keras. Bisa peka, akustiknya bisa dirasakan. Untuk ruangan sound system dan lighting jangan jauh-jauh dengan panggung. Workshop ini sebenarnya bukan cerita mendesain, konteksnya cemak soalnya. Tapi kalau Sriwedari ini konteksnya betul-betul hanya di Solo gitu loh ininya. Tidak berani mendefinisikan, oh nanti gedungnya bakalan ini, tidak berani Pak. Kita sudah dari awal sudah berpesan sama teman-teman yang arsitek bahwa kita mendengarkan dulu. Bayangan kita ya ini wayang akan menjadi mercusuar yo pariwisata, yo kebudayaan. Tampak gedungnya sendiri ya harus sudah mencerminkan menjadi sesuatu yang termemorikan. Itu hanya dari tampak gedungnya saja, wis ngono kudune. Di dalam gedung Sriwedari itu kita menemukan suatu kepakeman dan ketidakpakeman. Background mereka itu sangat khas. Kalau mereka sebut namanya kelir. Kemudian background yang berganti-ganti, background gulungnya mereka menyebutkan sebagai tonil. Kemudian lakon-lakon spesifik seperti Ontoseno, Ambles Bumi itu mulai kita integrasikan. Tetap akan kita pertahankan olahan-olahan yang sangat mendengarkan aspirasi para pemakainya. Dari teman-teman arsitek sendiri ada desain secara makro, kemudian mikro ini ada landscape, ada interior, dan dari interior cukup mudah-mudah sekali, sangat eksploratif. Kemudian setelah kita mendapatkan data kebutuhan ruangnya, bagaimana akustiknya dari teman-teman fisika itu membuat satu perhitungan baik suara aktornya maupun suara gamelannya itu bisa secara alami, natural sampai ke posisi penonton yang paling belakang. Ide kelir itu menjadi hal dasar yang
kita angkat menjadi tema keseluruhan, ketika itu sampai di fasad, kita butuh aksen yang tidak monoton. Kisi-kisi itu menjadi satu pergerakan, ada berjinjit, berlari, berjalan secara mengendap-endap, berlenggang. Jadi dari gerakan menjadi sebuah elemen arsitektur itu kalau kita tidak bareng sama teman-teman isi pasti tidak akan muncul. Karena di Gedung Sriwedari yang baru kita tidak mengolah gedung saja, kita nanti akan ada satu pertunjukan kolosal yang outdoor karena kita kembalikan menjadi sebuah konsep taman. Jadi ini ternyata langsung pas jadi peresmian pertama kali ceritanya ganti Antareja. Karena di itu ada Antareja pasti ada Gatotkaca. Nah, di habis bumi karo Mabure. Awal ini jadi awal yang baik untuk Sriwedari, terutama wayang orang Sriwedari nantinya punya masa depan sendiri. Sriwedari ini mempunyai umur lebih dari 107 tahunnya. Kita melakukan desain bersama-sama dengan unsur masyarakat yang lain. Ada 2 prinsip yang kita kenalkan dalam desain ini. Yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi dari semua unsur masyarakat, profesional sendiri, maupun arsitek, maupun pemain wayang orang sendiri. Dan ada unsur kolaborasi yang diikuti lebih dari 10 hari. Kelola suatu desain yang unik seperti gerakan tari yang indah sekali. Ada desain merahnya sebagai fasilitas juga dari disable, tapi punya nilai art karena menggambarkan dari gerakan selendang. Diharapkan masyarakat Kota Solo dan sekitarnya bisa mempunyai rasa memiliki yang tinggi sehingga generasi muda ke depan juga bisa menikmati.